wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Mufidah dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang geopolitik Indonesia. Untuk dapat memahaminya, silahkan tonton video ini sampai habis. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang geopolitik di Indonesia. Pengertian geopolitik ini pertama kali dicetuskan oleh Frederick Ratzel pada tahun 1944 sampai tahun 1904. Diartikan sebagai ilmu bumi politik atau political geography. Kemudian istilah ini dikembangkan dan diperluas lebih lanjut oleh Rudolf K. Gell pada tahun 1864 sampai tahun 1922 dan Karl Hofer pada tahun 1869 sampai 1946 menjadi geographical politik atau geopolitik. Ini dapat diartikan sebagai ilmu bumi politik terapan. Kemudian kita masuk kepada materi teori politik menurut para ahli, di mana di sini menurut teori geopolitik menurut Frederick Ratzel sendiri menyebutkan bahwa pertumbuhan negara itu mirip dengan pertumbuhan organisme makhluk hidup yang memerlukan ruang hidup cukup agar dapat berkembang dan tumbuh subur, mulai dari proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, menyusut dan kemudian mati. Kemudian kekuatan suatu negara itu harus mempunyai wadah pertumbuhannya sendiri. Kemudian pendapat teori menurut Frederick adalah suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul saja yang dapat bertahan hidup dan terus berlangsung. Apabila ruang hidup negara sudah tidak dapat memenuhi keperluan, ruang itu dapat diperluas dengan mengubah batas-batas negara, baik secara damai maupun secara dengan kekerasan atau dengan menggunakan peperangan. Kemudian yang kedua itu teori menurut Rudolf K. Gell, di mana pokok-pokok teori K. Gell ini dengan tegas menyatakan bahwa negara adalah suatu organisme hidup. Pokok teori tersebut terinspirasi oleh pendapat dari Ratzel tadi, yang menyatakan bahwa negara adalah suatu organisme yang tunduk pada hukum biologi. Sedangkan pokok teori Ratzel mencoba menerapkan metodologi biologi teori evolusi Darwin yang sedang populer di Eropa pada akhir abad ke-19 ke dalam teori ruangnya. Yang ketiga yaitu teori geopolitik menurut Karl Hofer, di mana dia mengatakan bahwa suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Geopolitik adalah doktrin negara yang menitik beratkan perhatian kepada soal strategi perbatasan, ruang hidup bangsa dan tekanan kekuasaan ekonomi dan sosial yang rasial mengharuskan pembagian baru dan keyakinan alam di dunia. Geopolitik adalah landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam perjuangan mendapatkan ruang hidup. Geopolitik ini berasal dari kata geo dan politik, di mana geo berarti adalah bumi dan politik berarti kesatuan masyarakat. Geopolitik ini bisa juga dikatakan sebagai wawasan Nusantara. Kemudian kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara, di mana faktor-faktornya itu ada 3, yaitu faktor wilayah, yang kedua faktor geopolitik, yang ketiga itu faktor geostrategi. Faktor yang pertama yaitu faktor wilayah, di mana asas kepulauan merupakan suatu wilayah lautan dengan pulau-pulau yang termasuk di dalamnya. Artinya pulau-pulau yang selalu menempatkan kesatuan yang utuh. Sementara wilayah perairan itu antar pulau itu fungsinya sebagai penghubung daerah, bukan sebagai pemisah dari daerah satu ke daerah yang lainnya. Faktor yang kedua yaitu faktor geopolitik. Menurut Rudolf K. Gell dan Karl Hofer, geopolitik ini meliputi fenomena politik dan aspek geografi, di mana Rudolf K. Gell berpendapat
kebijakan diperlukan untuk mempertahankan dan mengembangkan suatu negara. Pandangan geopolitik bangsa Indonesia sudah sangat jelas tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang damai dan menolak segala penjajahan. Di hubungan internasional, bangsa Indonesia selalu terbuka untuk menjalani kerjasama antar bangsa. Semua ini diwujudkan dalam rangka untuk mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia yang abadi. Kemudian yang ketiga yaitu faktor geostrategi. Strategi adalah upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sesuai keinginan. Sementara geostrategi adalah usaha yang dilakukan dengan menggunakan berbagai kemampuan dalam hidup berbangsa. Geostrategi bermakna untuk mengatur dan mewujudkan aturan yang sudah ditetapkan. Setelah kita mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara, kita juga harus mengetahui konsep geopolitik yang ada di Indonesia. Di mana konsep geopolitik di Indonesia yaitu berlandaskan pada pandangan kewilayahan dan kehidupan berbangsa. Sebagai negara yang sangat luas dengan berbagai keragaman di dalamnya, Indonesia memiliki wawasan Nusantara sebagai dasar pengembangan wawasan nasionalnya. Jadi wawasan Nusantara itu apa sih? Wawasan Nusantara adalah cara pandang Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah kesatuan Republik Indonesia yang meliputi daratan, lautan, serta udara serta yang berada di atasnya sebagai satu kesatuan politik, kesatuan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Wawasan kebangsaan inilah yang akhirnya nanti yang selanjutnya menjadi cara pandang atau cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Dari penjelasan wawasan Nusantara itu ada 4 yang melatar belakangi wawasan Nusantara, yaitu yang pertama aspek falsafah Pancasila, yang kedua itu aspek kewilayahan Nusantara, yang ketiga itu aspek sosial budaya, yang keempat itu aspek kesejarahan. Latar belakang wawasan Nusantara yang pertama yaitu falsafah Pancasila, di mana wawasan Nusantara dikembangkan berdasarkan falsafah Pancasila yang mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, keadilan dan keberadaban, persatuan dan kesatuan, musyawarah untuk muafakat, serta kesejahteraan guna menciptakan suasana damai dan tentram menuju kesejahteraan, kebahagiaan, dan kelangsungan hidup bangsa dan bernegara di negara Indonesia dari generasi ke generasi. Yang kedua itu latar belakang dari segi aspek kewilayahan Nusantara. Kondisi objektif geografis Indonesia terletak pada posisi silang yang sangat strategis dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara yang lain, di mana kawasan Nusantara ini geografis Indonesia mengandung beraneka ragam kekayaan alam, baik yang di dalam maupun di atas permukaan bumi, hingga potensi di udara dan ruang antariksa yang ada di Indonesia, seperti beradanya Indonesia di antara 2 benua dan 2 samudra. Ketiga itu latar belakang dari segi aspek sosial budaya, di mana wawasan Nusantara juga dikembangkan berdasarkan kondisi objektif bangsa Indonesia yang beraneka ragam budaya, agama, bahasa, suku, serta sistem kemasyarakatan dan organisasi yang ada di dalam masyarakat. Latar belakang yang keempat yaitu latar belakang dari segi aspek kesejarahan. Bangsa Indonesia lahir dengan perjalanan sejarah yang cukup panjang, yaitu sekitar 3,5 abad di mana Indonesia dijajah oleh negara asing. Sedangkan semangat kebangsaan untuk menjadi bangsa yang merdeka ditandai dengan lahirnya organisasi Budi Utomo. Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan buah dari perjuangan yang dilandasi semangat tersebut. Oleh karena itu, semangat kebangsaan yang telah dibangun susah payah
oleh generasi yang terdahulu seharusnya dapat tetap dijaga dan dipertahankan oleh generasi masa kini. Wawasan Nusantara dikembangkan berdasarkan aspek kesejarahan atas dasar pengalaman sejarah yang tidak menerima terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara di Indonesia. Setelah kita ketahui bahwa geopolitik di Indonesia itu adalah wawasan Nusantara, jadi kita harus mengetahui apa sih fungsi wawasan Nusantara ini, yaitu wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi masyarakat biasa di seluruh Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian tujuan utama dari wawasan Nusantara yaitu adalah bertujuan untuk membawa kesatuan ke dalam semua aspek dari dua kehidupan, yaitu dari segi kehidupan alam dan kehidupan sosial. Dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia menjunjung tinggi kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk mengatur dan membina kesejahteraan, perdamaian, dan martabat manusia di seluruh dunia. Dan tujuan dari wawasan Nusantara adalah untuk membangun kesadaran nasional yang kuat dan rasa persatuan yang tinggi di antara seluruh warga negara Indonesia. Dengan pemahaman akan keberagaman dan keunikan yang ada di setiap daerah, diharapkan terciptanya semangat kebersamaan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Baiklah, hanya sekian materi dari geopolitik Indonesia yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.